Selamat pagi para teruna dimanapun kamu berada. Untuk materi ilmu pelayaran datar hari ini kita mengambil judul ataupun tema adalah mengenai arah ya. Nah, di dalam perjalanan dikenal dengan 3 macam arah. Maksudnya di dalam perjalanan pelayaran ya ada 3 macam arah, yaitu yang pertama arah sejati ialah arah yang memakai patokan garis utara selatan yang jatuh sama dengan arah raja yang melalui suatu tempat. Di peta laut, arah sejati terdapat pada skala luar daripada mawar pedoman. Ingat itu ya, yang dikatakan dengan arah sejati ya. Yang kedua, arah magnetis ialah arah yang memakai patokan garis yang berimpit dengan arah magnetik yang semata-mata hanya mendapat pengaruh magnetis bumi. Jadi di peta laut itu arah magnetis ditunjukkan pada skala dalam dari mawar pedoman. Dan kemudian ada arah pedoman, ialah arah yang memakai patokan garis utara selatan yang ditunjukkan oleh pedoman di kapal. Jadi pedoman di atas kapal selain mendapat pengaruh magnetis bumi juga mendapat pengaruh daripada besi-besi kapal. Ini tentang arah ya. Itu di peta biasanya tercantum di situ ada yang namanya mawar pedoman untuk mengenai arah kemana haluannya. Bisa kita tarik garis di situ ya, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan nanti praktik nanti saya akan tunjukkan di mana pedoman itu, apa fungsi dan gunanya segala macam ya. Oke, kemudian di sini ada istilah variasi. Variasi ialah sudut yang dibentuk antara utara sejati dan arah utara magnet ya. Jadi variasi diberi sebutan timur ataupun positif bila mana arah utara magnetis menyimpang ke arah timur ataupun ke kanan terhadap utara sejati. Nah, variasi diberi sebutan barat ataupun negatif bila mana arah utara magnetis menyimpang ke arah barat ataupun ke kiri terhadap utara sejati. Ini yang dikatakan dengan variasi. Kemudian ini gambarnya seperti ini. Di gambar 12 ya. Ini gambarnya. Kemudian dan kadang-kadang juga tuh ya di suatu tempat kekuatan magnet bumi setempat itu berubah karena ya, jadi secara periodik sehingga mempengaruhi arah utara magnet ya. Jadi akibatnya sudut variasi akan membesar ataupun mengecil sesuai dengan perubahan arah utara magnetis ya. Seperti itu ya. Jadi jika sudut variasi bertambah besar disebut dengan increasing, dan jika sudut variasi bertambah kecil disebut dengan decreasing. Jadi increasing itu melebar, membesar, dan decreasing itu mengecil sudutnya ya. Dan kemudian di dalam peta laut kita dapati misalnya itu variasinya 15 derajat W ataupun barat ya. Decreasingnya manual segini, artinya itu variasi di tempat tersebut pada tahun 1970 adalah 15 derajat west ataupun barat, dan setiap tahun berkurang 10 ya. Ini sebagai satu contoh aja ya untuk variasi ya. Terus nilai variasi untuk suatu tempat di bumi itu dapat diperoleh di dalam peta laut, kemudian ada peta variasi, dan besarnya variasi itu tergantung daripada tempat di bumi dan tahun ataupun waktu, contohnya yang saya sebutkan tadi ya. Dan di dalam peta variasi terlukis garis-garis yang ditarik melalui tempat-tempat dengan variasi yang sama dan senama sebagai berikut, yaitu yang namanya isogon. Jadi garis peta yang ditarik melalui tempat-tempat yang sama variasinya itu dikatakan dengan isogon. Kemudian ada agon ya kan, garis yang di peta ditarik melalui tempat-tempat yang variasinya 0. Kemudian ada isologon, jadi garis di peta yang ditarik melalui tempat-tempat dengan perubahan variasi yang berbeda. Dan di sini ada beberapa contoh, mungkin penggambaran nanti seperti ini ya. Nanti di kelas ini saya akan gambarkan secara detail ya, seperti ini ya. Ada contoh pertama, variasinya tahun 90 itu 15 derajat, kemudian sebagai macam itu ada beberapa perubahannya itu berapa derajat ya. Oke, kemudian ada istilah deviasi. Apa itu deviasi? Yaitu sudut yang dibentuk antara utara magnet dengan arah utara pedoman. Jadi deviasi diberi sebuah positif apabila arah utara pedoman menyimpang ke kanan terhadap arah utara magnetik.
Jadi deviasi diberi sebuah negatif apabila arah utara pedoman menyimpang ke kiri terhadap arah utara magnetik. Jadi deviasi 0 derajat apabila diperoleh di dalam daftar deviasi. Jadi besarnya nilai deviasi tergantung daripada haluan kapal ya. Ini ada beberapa contoh deviasi positif dan deviasi negatif ya, dan juga ada deviasi 0 ya. Kemudian ada istilah-istilah salah tunjuk ya, seperti ini ya, arah utara pedomannya berimpit dengan arah utara sejati ya. Jadi salah tunjuk juga merupakan jumlah ajar. Jadi ada beberapa perhitungan-perhitungan yang perlu kita pahami ya. Terus di sini ada pengertian tentang haluan ya. Harus tahu juga ya, haluan ialah sudut yang dibentuk antara garis limas kapal dan arah utara selatan. Ya, berhubung ada 3 macam utara, maka dikenal pula dengan 3 macam haluan, yaitu haluan sejati ialah sudut yang dibentuk oleh arah utara sejati dengan arah haluan kapal. Haluan magnetis ialah sudut yang dibentuk oleh arah utara magnetis dengan arah haluan kapal. Dan yang ketiga, haluan ini, haluan pedoman ialah sudut yang dibentuk oleh utara pedoman dengan arah haluan kapal. Jadi sudut haluan ini selalu diukur dari arah utara ya, ke kanan searah dengan arah perputaran jarum jam ya. Dan ini ada beberapa gambar perhitungan ya. Mungkin nanti lebih detailnya kita sampaikan di kelas ya. Kemudian ada istilah rimban ya, segala macam. Apa itu rimban? Yaitu arus ataupun angin pada lambung kapal, arah gerakan kapal terhadap permukaan air yang tidak sama dengan haluan yang dikemudikan. Kadang-kadang dia sering oleng sedikit ya. Di haluan yang dilayari atau HDIL ialah sudut yang dibentuk oleh arah utara dengan arah gerakan kapal terhadap permukaan air ya. Rimban ya, kecepatan. Rimban ialah sudut yang dibentuk oleh garis lurus kapal dan arah gerakan kapal. Jadi rimban diberi tanda positif apabila kapal dihanyutkan ke kanan. Jadi rimban diberi tanda negatif apabila kapal dihanyutkan ke kiri ya. Ini keterangan istilah rimban ya. Jadi apa itu rimban? Itu biasanya disebabkan oleh arus atau angin pada lambung kapal, arah gerakan kapal terhadap permukaan air tidak sama dengan haluan yang dikemudikan ya. Terus di sini ada beberapa gambar-gambaran, kemudian ada perhitungan haluan dan jauh, pembagian haluan utara, haluan selatan dan sebagainya. Itu ada beberapa pengertian-pengertiannya, ada beberapa perhitungannya ya, haluan timur dan sebagainya macamnya. Terus di sini ada beberapa gambar. Kita lihat di sini, kemudian ada haluan serong, ada juga beberapa perhitungan, kemudian dengan skala bujur lina. Kemudian ada haluan rangkai ya, ada haluan rangkai di situ bisa kamu baca. Selanjutnya ada menandingkan arus ya, arah arus, kekuatan arus, arah angin dan sebagainya ya. Terus selanjutnya ini ada beberapa gambar juga ya. Jadi saya rasa ini aja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, nanti kita akan perdalam lagi perlahan-lahan ya. Di sini ada beberapa soal sebagai soal latihan ya, nomor 1, 2, 3 dan 4. Coba kamu jawab ya. Apabila kurang jelas nanti saya akan jelaskan di kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat materi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.